Setelah pulang haji, banyak orang berbondong-bondong datang dan minta didoakan. Doa apa itu Ustaz? Karena pada waktu manasik tidak pernah diajari. Iya, memang tidak ada kok diajari. Karena ada orang mempunyai keyakinan, katanya orang pulang haji itu kalau sebelum 40 hari doanya makbul. Ya, jadi orang dari pulang haji berbondong-bondong udah minta doa. Katanya doanya makbul. Padahal hajinya itu sendiri, doa untuk dirinya sendiri kadang belum kabul. Ya, malah minta didoakan. Ya mendoakan boleh aja, minta doa ya didoakan yang baik-baik, ya. Ya mudah-mudahan kalau kamu sekarang belum bisa ibadah haji, tahun depan mudah-mudahan bisa haji. Paling tidak ya sebelum meninggal dunia mudah-mudahan bisa ibadah haji. Doa yang baik-baik aja boleh. Ya, didoakan begitu. Tapi sebetulnya keyakinan bahwa sebelum 40 hari doanya makbul, orang-orang pulang dari haji itu tidak ada dasar yang membenarkan dalam hal itu. Ya. Doa itu ora kudu wong bar pulang haji, siapapun kalau doanya memenuhi syarat, Allah telah berjanji, ud'uni astajib lakum, ya toh? Justru yang paling makbul itu doanya sendiri. Maka Allah mengatakan, mintalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkannya. Jadi ud'uni, mohonlah kepadaku, astajib lakum, aku akan mengabulkan permohonanmu. Ya. Jadi mohon sendiri. Minta tolong didoakan orang lain boleh saja, tapi kalau dirinya sendiri malah tidak berdoa, nah, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah kalau persyaratan-persyaratan doa itu terpenuhi. Ya, di antara persyaratan doa dikabulkan, apa yang dimohon itu harus diikhtiarkan, berikhtiar. Ikhtiarnya sesuai dengan permohonannya. Jadi kita tiap hari kan mohon ihdinas siratal mustaqim, malah mohonnya aja di waktu sholat, berhadapan langsung dengan Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan. Setiap orang muslim sholat mesti mohon itu. Tapi berapa banyak orang yang tidak dikabulkan? Ya, karena usahanya tidak ke sana. Ucapannya ya Allah tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus, tapi usahanya tidak menempuh jalan yang lurus. Malah yang jalan lurus disingkiri, dijauhi, jalan bengkok ditekuni. Ya, masa jalan lurus sedang Allah sudah mengatakan jalan yang lurus itu apa? Apa jalan yang lurus? Quran. Menurut kata Allah bukan kata saya. Jadi Quran itu ya ta? Wa yahdihim ila sirati mustaqim wa ana hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini Quran ini jalanku yang lurus, ikuti dia. Maka kalau kita ihdinas siratal mustaqim, kita mohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu Quran, ikuti Quran. Minta jalan yang lurus malah kalau ditunjukkan pada Al-Quran tidak mau. Al-Quran dikaji aja tidak suka, ya, diusir dan sebagainya. Nah, jalan lurus apa kalau begitu? Ya, orang semacam itu kamu namanya hanya mohon saja, tapi ditunjukkan tidak mau. Termasuk orang yang menyombongkan diri itu, wa iyyarau sabila rusdi la yattakhiduhu sabila. Apabila ditunjukkan jalan yang lurus tidak mau menempuh. Ucapannya ya Allah tunjukkanlah saya yang lurus, ditunjukkan oleh Allah. Ini jalan yang lurus, la yattakhiduhu sabila. Ya. Coba dibaca surat Al-A'raf itu 146. Surat Al-A'raf nomor surat 7 ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila
wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya. Nah, orang yang menyombongkan diri itu kalau ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus, tahu ditunjukkan, kok tadinya tidak tahu sekarang ditunjukkan, oh ini jalan yang lurus, tapi nggak mau menempuh, nggak mau lewat situ, walaupun ucapannya ya Allah tunjukkanlah saya jalan yang lurus, ditunjukkan tidak mau nempuh. Tapi kalau melihat jalan yang bengkok malah cepat-cepat ditempuh. Nah, orang semacam itu dari bi annahum kadzdzabu bi ayatina. Itu orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka syarat terkabulnya doa antara lain permohonannya sesuai dengan ikhtiarnya. Ya. Tidak kalah penting lagi syarat terkabulnya doa, ya, makanannya harus halal, pakaiannya harus halal, minumannya harus halal. Jadi orang yang doanya mau dikabulkan oleh Allah itu, pakaian yang dipakai harus halal, minuman yang diminum harus halal, makanan yang dimakan harus halal. Kalau semuanya itu dari hal-hal yang tidak halal, doanya tidak akan dikabulkan. Maka syarat terkabulnya doa, makanannya harus halal. Di samping usahanya tadi sesuai dengan ikhtiarnya, ya, harus halal yang dimakan. Kalau yang dimasukkan ke perut kita, pakaian yang kita pakai, ya, minuman yang kita minum dari hal-hal yang tidak halal, jangan harap kabulkan doanya. Nah, maka kalau kita sudah merasa berdoa pada Allah tidak kabul-kabuli, dikoreksi itu, coba apa sebabnya, gitu kan? Nah, mohon pada orang yang datang haji supaya didoakan boleh saja, ya, tapi kalau harus sebelum 40 hari itu nggak ada. Nah, saya belum tahu tuntunannya kalau belum 40 hari doanya makbul itu enggak. Mengono baru mulai haji malah pegatan karo bojone adang. Baru mulai haji malah pegatan. Nah, berarti doanya sendiri tidak kabul itu.